Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Ainitya. Di sini saya akan memaparkan materi perubahan dan pengembangan PT Pegadaian. Pendahuluan. Perubahan organisasi ini merupakan suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mencari cara baru untuk memperbaiki dalam menggunakan research dan capability serta untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Tuntutan perubahan ini terjadi pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek individu, kelompok masyarakat, lembaga, atau organisasi. Salah satunya yakni perusahaan. Perubahan ini juga melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur atau alur baru, beradaptasi dengan teknologi baru, pemasangan sistem baru, mengikuti peraturan manajemen baru, penggabungan, melakukan reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu yang sangat signifikan. Pegadaian adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan, bukan bank yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif. Menanggapi perubahan zaman, Pegadaian terus mengembangkan, meningkatkan, dan menyempurnakan sejumlah produk dan layanan digital demi kenyamanan dan nilai tambah bagi para nasabah. Hal ini tidak hanya ditandai dengan hadirnya pegadaian swasta, tetapi juga dengan hadirnya perusahaan teknologi finansial dan tergantinya layanan yang ditawarkan oleh bank dan perusahaan pembiayaan. Pembahasan diagnosa permasalahan. Diagnosis masalah dimaksudkan sebagai kegiatan mengkaji, menelaah secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah. Diagnosis masalah sebenarnya tidak cukup hanya sampai melihat faktor penyebabnya saja. Nah, bagi pemecahan masalah yang akurat, diteliti pula berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut, termasuk akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Nah, akibat dari masalah itu tentu memerlukan pemecahan pula, di samping memecahkan masalah dan faktor penyebabnya yang mungkin akan berulang pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2021 menjadi tahun yang sangat menantang bagi Pegadaian, yang mana berlanjutnya pandemi COVID-19 membuat kemampuan ekonomi masyarakat mengalami penurunan, merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perseroan. Selain itu, persaingan lintas industri juga menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan. Menghadapi tantangan tersebut, tahun 2021, Pegadaian fokus pada kekuatan di bisnis inti perseroan, yaitu bisnis gadai yang selama puluhan tahun telah membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian di tahun 2022, salah satunya adalah penurunan kemampuan bayar nasabah terhadap kewajiban sewa modal atas kredit di Pegadaian. Intervensi yang telah dilakukan PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan badan usaha lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya peminjaman dana kepada para ijon, rentenir, atau pihak lainnya yang memberikan pinjaman yang tidak wajar dengan bunga yang relatif tinggi yang dapat merugikan masyarakat. Nah, meskipun Pegadaian ini masih menjadi market leader di bidang usaha gadai, namun tidak membuat Pegadaian berhenti berinovasi dalam produk jasanya seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan produk jasa lainnya. Perkembangan teknologi. Nah, kehidupan masyarakat yang semakin termudahkan seiring perkembangan teknologi.
Kemudahan yang diciptakan dengan perkembangan teknologi ini menuntut Pegadaian Syariah sebagai para pelaku usaha untuk menghadirkan proses bisnis yang semakin efisien, namun dengan kualitas yang semakin meningkat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha, maka bisnis pelanggan yang akan semakin cepat bergeser kepada para pesaing tentunya akan lebih mengakomodasi kualitas dan efisien proses bisnis. 2. Dinamika perekonomian. Pegadaian Syariah bergerak di industri jasa keuangan yang notabene memberikan solusi keuangan yang menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat. Tingkat pemanfaatan produk yang dihasilkan oleh Pegadaian Syariah tak lepas dari kondisi perekonomian yang melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dan pengambilan kebijakan, pembuatan program, dan produk yang akan dihasilkan. Yang 3, permintaan masyarakat. Banyaknya faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap entitas usaha, termasuk lembaga keuangan, untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor tersebut diantaranya faktor fitur produk, tarif yang ditawarkan, saluran distribusi, sosial budaya, dan lainnya. Eksistensi sebuah entitas usaha ini tak lepas dari sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam setiap produk yang diluncurkannya. Pegadaian Syariah sebagai produsen produk-produk jasa keuangan berbasis atau berskema ini dituntut untuk senantiasa mewujudkan harapan masyarakat melalui produk-produk yang diluncurkannya. 4. Pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan pada perilaku, gaya hidup, dan kemampuan perekonomian masyarakat. Entitas usaha harus selalu adaptif dan dalam merespon perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi ini, sehingga terjaga eksistensinya dalam memberikan kemanfaatan produk kepada masyarakat. 5. Tingkat persaingan usaha. Persaingan antar entitas usaha ini adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya persaingan tersebut, setiap entitas usaha akan terpacu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis dalam menghasilkan produk-produk yang akan menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, persaingan usaha yang ada menjadi daya dorong bagi entitas usaha untuk senantiasa menjaga kedekatan dengan konsumen melalui pendekatan program maupun produk yang diluncurkan. Intervensi yang harus dilakukan oleh PT Pegadaian. Yang pertama yaitu diversifikasi produk, yang mana menciptakan aneka produk berikut pengembangan fitur-fiturnya dengan mengacu pada permintaan masyarakat dan hasil profiling customer dalam berbasis data customer, sehingga setiap produk, subproduk berikut fitur-fiturnya diterima dan menjadi pilihan utama bagi konsumen. Yang kedua, ekstensifikasi produk, yaitu upaya-upaya menjadikan produk, subproduk berikut fitur-fiturnya yang sudah ada tetap menjadi pilihan utama konsumen atau masyarakat. Nah, dengan kata lain, ekstensi produk ini merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan monetary dari produk dan subproduk yang telah dihasilkan. 3. Pengembangan teknologi informasi. Nah, guna mendukung keberlangsungan bisnis di era digital dan high-speed internet, perusahaan telah membangun fondasi teknologi informasi yang kuat. Pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi ini merupakan prioritas bagi perusahaan agar terus dapat meningkatkan kinerjanya dalam menyediakan layanan yang prima. Hal ini diperkuat dengan tren peningkatan penggunaan layanan digital oleh nasabah, yang perlu didukung oleh layanan digital untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan serta kepuasan nasabah. Untuk itu, perusahaan melakukan digitalisasi proses bisnis end-to-end agar dapat menyediakan produk dan layanan secara cepat, aman, dan andal melalui pegadaian digital yang menjadi salah satu keunggulan utama perusahaan terus dikembangkan secara berkesinambungan. Yang keempat, strategi manajemen SDM.
Nah, Pegadaian melakukan pengelolaan SDM secara komprehensif dan berkesinambungan. Perusahaan senantiasa memperhatikan karyawannya yang dimulai dari proses perekrutan hingga memasuki masa purna bakti atau pensiun. Perusahaan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga best practice dalam pengelolaan SDM, baik dari perusahaan di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pegadaian dalam melakukan pengelolaan SDM yang terbaik. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karir. Pengelolaan terhadap karyawan sangat penting bagi perusahaan, yang mana di dalamnya ini menyangkut pembinaan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kecakapan masing-masing karyawan yang ada di unit-unit organisasi sehingga mereka dapat meningkatkan kinerjanya, tetapi juga unggul terutama di mata para konsumen perusahaan. Penutup, Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan produser pelayanan yang sangat mudah, aman, dan cepat, serta tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Nah, kondisi ini semakin meningkatkan peran Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menunjang perekonomian ekonomi rakyat. Pegadaian telah bertransformasi menjadi sebuah organisasi modern yang ditunjang dengan teknologi digital yang sejalan dengan perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang memerlukan layanan yang efisien, cepat, dan akurat, kapanpun dan dimanapun berada. Perseroan fokus pada pengembangan produk dan fitur baru agar dapat menjangkau nasabah yang lebih luas, salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastrukturnya dan layanan digital yang semakin diminati masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.